Shalom, nama aku Anan. Aku anaknya Mama. Yang kamu suka dari Ale apa? Cueknya sih. Iya, dia sifatnya cuek. Jadi orangnya gitu plus gitu. Sesuai dengan kata hati kayak aku juga. Jadi kita cocok. Seru, bisa dibilang seru. Dia nggak ngebosanin aja jadi sebagai adik. Kalau menurut saya dia baik. Udah itu cantik juga. Sukanya suka bagi-bagi duit. Temperamen guys, lihat dari mana? Aku suka kalau kakaknya baik. Kalau aku tidur bareng dia nggak suka dipukul gitu. Kembali lagi di Ini Kata Mereka. Ini Kata Mereka adalah segmen di mana kami mengumpulkan orang-orang untuk berpendapat apa saja, tapi tentunya tidak bergosip ya. Di bulan kasih sayang ini, kita dengar yuk ungkapan sayang ala mereka. Ternyata, begini loh kata mereka. Boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu bang. Aku DJ, ini adik aku. Halo, aku Rose dan ini adik aku. Shalom, nama aku Anan. Aku anaknya Mama. Halo, ini kakakku. Nama saya Pertua Bapak Sinti Barus dan ini anak saya. Halo, aku Ica dan ini kakak aku. Hana Kristina. Aku Nande Anan. Halo guys, perkenalkan nama saya Aceng. Dan saya Fikri. Kita adalah Aceng Fikri. Nama panggilan saya Bapak Andi, tapi lahir dulu namanya Aksi Karo-Karo. Berginting, kampung dari Lemciho. Oh iya, nama asli. Aku perkenalkan aku Leon Petra. Aku Riando. Gelarku Bebaswati Beruginting, Nande Andi Karo-Karo. Kita mau kasih pertanyaan nih. Kita mau tanya-tanya sedikit ya. Udah menikah berapa lama? Dari tahun 90 awal. 33. Jadi udah berapa tahun tuh? 23. 33 ya. Gimana nih Bibi sama Bapak selama menikah, usia pernikahan untuk menjalin komunikasi, kasih sayang? Pesan kami sebenarnya sebelum menjalin hubungan itu harus bersahabat lah. Jadi biar hati ke hati, tahu hatinya yang sebenarnya gitu. Jadi awalnya ya sama aja sih persiapannya. Ya itu tadi saling mengerti. Yang kamu suka dari Ale apa? Kalau dari Ale sih mungkin apa ya? Seru, Bisa dibilang seru. Dia nggak ngebosanin aja jadi sebagai adik. Cueknya sih. Iya, dia sifatnya cuek. Jadi orangnya gitu plus gitu. Sesuai dengan kata hati kayak aku juga. Jadi kita cocok. Betul Iya. sekali. Oh, Anan ini mah anaknya rajin sekolah minggu, suka berdoa, kalau bangun mah tepat waktu, rajin sekolahnya. Gilanya sih. Ya emang gila orangnya kan lebih kan. Jadi kayak teman-teman itu butuh kak. Jadi kayak biar tahu kehidupan luar itu sejauh apa di Dimaki-maki nih. Aku suka kalau kakaknya baik. Kalau aku tidur bareng dia nggak suka dipukul gitu. Mamanya baik, suka nemenin kalau lagi kesepian. Sukanya suka bagi-bagi duit. Temperamen guys, lihat dari mana? Tampangnya ini sangat mudah emosi. Bapak yang baik. Cuman kalau ngasih tahu tuh nggak pernah mukul. Cuman kayak ngomong tapi keras banget. Dari Ijat aku suka kalau dia nurut. Terus kadang bercandaan kita suka nyambung. Jadi kita suka ketawa bareng, bercanda bareng gitu. Boleh berhadapan dulu? Oh boleh. Pandang matanya. Iya siap. wah aing wah. Oke, saling pandang ya matanya. Menurut Rose yang spesial dari adiknya apa? Tinggi, tampang. Terus menurut aku tetap masih caring sih orangnya. Nggak canggung ngomong sama siapa-siapa, langsung ceplos aja gitu kan. Bagus sih, cuman kadang-kadang juga gitu kan. Cuman nggak apa-apa sih, bagus. Jadi nggak munafik di belakang gitu kan. Anan ini kalau dia diajarin nyanyi cepat, kalau diajarin matematika cepat, daya ingatnya bagus. Pinter, gampang ngeblend sama orang gitu. Kalau misalkan lagi tiduran suka garukin gitu. Masih kayak nunjukin sayangnya gitu. Kristi ini cantik. Dan juga ya memang kalau pekerjaan rumah sih dia nggak mau, tapi belajarnya kayaknya jago juga. Waduh,
Kalau menurut saya dia baik. Udah itu cantik juga. menurut saya gitu. Mama selalu nemenin Anan, suka juga ngajarin. Rambutnya, sifatnya kalau dia nurut ya, sekolahnya pintar, terus ngomongnya juga pintar. Semuanya spesial. Ke bapak ya? Kakaknya mau nurut kalau aku suruh makan, terus bisa bantuin aku ngerjain tugas bareng. Dia itu satu pintar dan bertanggung jawab itu. Tapi kalau gantengnya ya ada juga sih gantengnya. Yang membuat Anan ini berarti banget di hati mama? Karena Anan ini anak yang ditunggu-tunggu. Jadi begitu Tuhan kasih, ini adalah buah doa. Jadi Anan ini adalah buah dari pergumulan banyak orang yang turut mendoakan supaya di keluarga kita memperoleh keturunan. Namanya keluarga, menurut aku kan inseparable ya, nggak bisa dipisah. Jadi mau gimana pun nomor satu masih keluarga. Kalau di aku ya, karena belum berkeluarga juga. Ya semua anak ya pasti berarti lah. Tapi ya harapan orang tua kepada setiap anak tentunya supaya anak bisa sekolah dengan baik dan dia juga bisa mencapai cita-citanya. Ya semua orang tua saya kira mengharapkan hal seperti itu. Seberapa berarti? Sangat berarti karena adik perempuan pertama aku. Jadi waktu Icet lahir, aku pernah janji buat jagain Icet gitu. Jadi sangat berarti. Oh, sangat berarti lah. Iya, sangat berarti. Karena kenapa? Kehidupan ini kita harus ada bisa saling mendukung, membantu. Harus itu. Hidup sendiri tuh nggak nyaman lah. Sangat berarti. Berarti itu kan kakakku ya pasti berarti kamu beda jauh sama kayak teman-teman masih lebih berarti kakak gitu. Ya berarti karena kakak bisa baik juga sama aku. Sangat berat. Soalnya kalau nggak ada apa-apa, ya aku juga nggak akan jadi apa-apa. Sangat berarti karena dalam kelemahan saya dia pasti mendukung saya gitu. Bapak kenapa bangga sama Kristi? Ini, jelas dong. Punya teman-teman yang buruk-buruk kan rame ya. Punya teman-teman yang negatif-negatif, ya kan? Gitu kan? Jadi kayak, jadi hidup tuh jangan flat-flat aja, jangan yang positif-positif aja. Mama aku juga nonton. Jadi kayak tahu gitu, dunia-dunia yang negatif juga tahu gitu. Bener kan? Aku juga nonton. Sama-sama lah kita. So. Karena dia belum kerja juga udah bisa nyari kerja pakai otak yang pintar itu. Jadi uang jajan ngalir. Semua anak bapak ya bapak pasti bangga. Ya tapi karena sekarang Kristi yang ditanyakan ya kebanggaan untuk Kristi ya seperti itu dia. Saya juga nggak nyangka kalau dia bisa nyanyi. Tapi nyatanya kalau pas lagi Natal kemarin kok bisa nyanyi gitu. Ya termasuk bangga juga. Satu dulu dia bisa mau belajar. Banyak perubahan dari zaman sejak sebelum kami bersama. Banyak kami belajar dan bertumbuh. Dan semakin hari semakin pengertian tentang kehidupan itu semakin baik gitu. Mau belajar gitu. Tidak egonya itu tidak terlalu ya dominan gitu. Bangga sama mama. Mama juga bangga sama Anan. Bangga karena dia pintar tadi, terus dia kalau pelajaran tuh bisa langsung ngerti dan menurut aku di sekolah dia lebih dari teman-temannya. Terus tulisannya juga untuk anak seusia dia udah bisa dibilang rapi dan bagus dilihat. Bangga dong, maksudnya dengan tingkah lakunya yang sedikit aneh, tapi dia di akademik lumayan bagus lah. Saya mengakui itu. Ada yang bisa dibanggakan dari dia. Terus kayak gitu. Bangga dia itu perhatian, tanggung jawabnya full, apalagi waktu bibi kerja bisa antar jemput, dia tidak kenal lelah gitu. Anaknya nurut, kalau dikasih tahu nurut, terus kalau dilarang apa yang tidak baik, misalnya gamenya jadwalnya jam segini gitu, dia masih nurut. Terus tepat waktu, kalau bangun disuruh berdoa dulu, mandi. Nah, jadi itulah dia masih nurut apa yang kita minta. Menurut aku, walaupun dia secara akademis nggak kayak bukan kebanggaan orang tua banget, nakal juga masih tetap. Tapi itu perhatian orangnya. Jadi dia tahu kapan orang sedih, kapan orang marah gitu. Jadi dia tahu cara
mengerti lah gitu. Bapak pernah kepikiran gak sih bagaimana Bapak tanpa gitu? Sedih-sedih biasa aja sih. Sebenarnya kebayang sih asa lebih kayak gimana ya, biasa aja gitu, nggak harus dipikirin gitu. Asa nggak Iya, nggak terlalu nggak- penting juga iya, gitu kan. bener kan? Betul. Asa kumaha gitu. Iya. Enggak sih, nggak kebayang. Sama aja semuanya, mama papa juga kan menurut aku setara. Jadi aku tanpa keluarga, aku tanpa adik kakak itu I think nothing. Kalau nggak ada apa-apa, pasti bakalan Biasa aja, ada Tuhan Yesus kok. Pernah pasti hidupnya hampa karena udah lama ditunggu, terus Tuhan jawab doa. Jadi ya sangat bangga dan bersyukur sekali Tuhan kasih seorang putra yang ganteng, pintar, baik. Belum pernah saya pikirin situ. Saya selalu gini, konsep saya gini. Saya tidak akan mau terikat di dalam hal pemikiran. Saya terikat di dalam apa yang saya kerjakan ke depan. Udah saya kerjakan. Sisanya itu bukan urusan saya nanti. Bagaimana datangnya nanti itulah yang saya hadapi. Karena perbedaan umur kita jauh, jadi pas sebelum ada Icet, jadi biasa aja sebenarnya, karena aku juga udah punya adik, si Guni kan. Terus pas ada aku mau punya adik lagi, berarti tanggung jawab aku sebagai kakak bertambah lagi. Jadi kalau misalnya tadi nggak ada Icet, mungkin sifat kekakaan aku belum berkembang lagi gitu. Wah, itu nggak bisa dipikirkan. Tapi kalau dia pergi ke tempat temannya, ya saya harus telepon. Kalau udah jamnya pulang, ya harus pulang. Ya maksimal ya jam 9 udah pulang. Pernah sih kepikiran. Jadi saya saat saya melayat orang lain yang pasangannya pergi, saya berpikir gimana kalau saya begini? Wah, kayaknya nggak kuat gitu. Jadi itulah, tapi cepat-cepat saya berdoa biar Tuhan berikan umur yang panjang gitu. Coba Anan ungkapin rasa sayangnya Anan ke mama. Bebas mau kata-kata atau peluk atau Gue gede. Gak bisa pakai kata-kata. Banyaknya itu dengan perbuatan. Jadi kalau Bibi tahu apa sifat-sifat Bapak kan udah tahu. Jadi apa yang dia suka ya sebisa Bibi lakukan gitu. Sayang Anan. Ya, Kristi, Bapak udah berjuang untuk kamu supaya kamu bisa hidupnya nanti ya selalu takut akan Tuhan dan bisa hidup sukses di dunia juga. Amin. Ya. Oke. Peluk aja deh. Apa ya? Anjing kan Manila bantu. Saya jarang sih. Iya betul kok. Tapi saya selalu memperhatikan apa kebutuhan dia, apa keinginan dia, apa yang harus saya lakukan buat dia. Itu menunjukkan saya nggak perlu berkata-kata. Saya jarang memang mengucapkan wah saya mengasihi ibu. Jarang. Tapi saya menunjukkan perilaku yang menunjukkan kasih. Misalnya contoh gini ya, dari pasar kan bisa dia naik angkot atau naik apa kan bisa kan. Tapi saya nggak, saya jemput. Itu menunjukkan kasih. Gimana menurut Bibi mengungkapkan rasa sayang kepada Anan? Hampir nggak pernah sebenarnya ya ngungkapin kayak begini, so cringe, nggak bisa kayak aduh geli gitu kan. Cuman menurut aku kayak gini juga perlu sih, jadi kita tahu apa sebutan berharganya kita selalu sama. Kita ini kan bukan basa-basi. Iya. Ya. Jadi setiap saat juga ya kalau salah ya disalahkan, kalau benar ya dibenarkan. Ya nggak juga membeda-bedakan yang lain, semuanya sama. Ya seperti yang sekarang ini ya suka terjadi juga di rumah ditanyain. Gitu. Mengungkapkan rasa sayang sama anak itu tidak harus selalu menuruti apa yang dia mau. Tapi sebagai orang tua kita harus pegang kendali. Misalnya saat dia ingin main HP, terutama karena zaman sekarang kan anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Jadi kalau saya sama bapaknya di rumah tegas, kalau Senin sampai Jumat dia sama sekali tidak boleh main HP. Kalau Sabtu sama Minggu boleh, tapi waktunya dibatasin. Tapi ada pesan sedikit, bisa ya, untuk kamu anak-anak muda. Terimalah kekuatan
hikmat kepada Tuhan sehingga betul-betul Yesus Kristus itu hadir pada diri kita. Tidak hanya saya Kristen, tapi Yesus Kristus itu yang paling utama. Sisanya itu Tuhan yang akan memberikan pengajaran melalui Roh Kudus. Itu yang paling penting, paling penting. Udahkah nyata benar Kristus itu ada bersama Anda atau tidak? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang menghidupinya, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah pesanku. Oke, selamat melayani untuk kalian semua anak-anak muda. Tuhan yang memberkati. Kasih, Tuhan berkati. Dadah, aduh cepet dah. Dadah. Dadah. Ya sukses terus ke Permata, jangan matiin dulu. Dadah. Dadah. Kami Aceng. Saya Fikri. Kami Aceng Fikri pamit undur diri. Bye bye.